Arwah di api penyucian. Jadi kita lihat realitas yang kedua tadi ya. Tadi kalau tadi realitas roh gentayangan atau penasaran, ini kepercayaan masyarakat. Dan siapa yang menjamin bahwa itu sungguh-sungguh roh? Bisa jadi artinya apa? Itu adalah roh jahat yang menyamar sebagai arwah. Lalu yang kedua, kita jumpai juga apa? Arwah di api penyucian. Tapi ini yang kemudian diajarkan gereja dalam katekismus, ini yang saya kutip. Jiwa mati dalam keadaan rahmat dan persahabatan dengan Allah, tetapi belum disucikan sepenuhnya. Ya, jadi penting saat-saat terakhir ini loh. Kita juga kalau salam Maria ya jangan asal salam Maria, tapi dihayati. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Supaya kita apa? Mengalami kematian yang bahagia. Kematian dalam persahabatan dengan Allah. Jiwa mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, tapi belum disucikan sepenuhnya. Ada kepastian akan keselamatan abadinya, tapi harus disucikan untuk memperoleh kekudusan. Ini artinya apa ya? Berkaitan dengan kalau jatuh dalam dosa-dosa berat ya harus rajin untuk menerima sakramen pengakuan dosa ya. Tetapi akibat dosa, siksa dosa pun itu kemudian harus diselesaikan di api penyucian. Tapi kemudian kalau dosa-dosa ringan ya kemudian belum sempat diakukan atau apa, itu kemudian juga dimurnikan di api penyucian. Gambarnya seperti ini Ibu, Bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan Yesus ya. Ya kalau kita bicara orang kudus ini sama rata apa enggak sih atau lain-lain? Ya kira-kira kita tahu sendiri ya. Kan beda ya, misalnya Bunda Maria. Ya levelnya Bunda Maria orang kudus paling tinggi kan, paling mulia ibaratnya ya. Lalu kemudian ya ada santo-santa yang macam-macam ya. Jadi artinya dipanggil dalam sesuai panggilan masing-masing. Ibaratnya kalau saya gambarkan di sini ada yang mungkin jadi tandon, ada yang menjadi galon, ada yang menjadi botol air mineral 1.500 ya. Ada kemudian botol mineral kecil ya, setanggung, ada yang kecil segini. Lalu ada yang gelas, macam-macam kan, panggil sesuai panggilan, sesuai juga gambaran Tuhan dalam ini sesuai dengan apa? Talenta. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 3, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Nah, tetapi kalau dia di surga, maka semuanya ini penuh. Jadi walaupun dia hanya gelas air mineral, walaupun dia lihat galonnya penuh, ya galon ini penuh, atau kemudian lihat tandon ini penuh, dia nggak ngiri. Karena apa? Dia sudah bersyukur, dia sudah mengalami kepenuhan cinta kasih Allah sebagai gelas air mineral. Ini gambarannya kan ada macam-macam ya. Tetapi kalau belum penuh, ya ibaratnya masih 1/4 atau mungkin ya baru 2%, 3%, atau mungkin sudah 3/4. Kalau belum penuh, maka harus dimurnikan lebih dulu di api penyucian. Ini gambarannya ya. Sampai sini paham? Jadi saya katakan sebenarnya segala penderitaan dan salib kehidupan kalau dihayati dalam iman bersama Yesus dan demi kasih pada Yesus, itu juga mempunyai fungsi apa? Memurnikan, menguduskan. Jadi seperti kata Paulus tadi, sengsara zaman ini tidak ada bandingnya dibanding kemuliaan yang Tuhan sediakan. Kira-kira ini gambaran untuk menjelaskan bahwa dia ini belum kudus. Ya, jadi harus dimurnikan lebih dulu. Sekarang tentang mendoakan arwah. Nah, api penyucian atau purgatorium ini, dasar kitab sucinya mana? Apakah Alkitabiah? Nah, kadang-kadang ditanya, apakah Alkitabiah? Mengapa harus mendoakan arwah? Tapi gereja melihat teks-teks ini menafsirkan sebagai dasar dari api penyucian. 2 Makabe bab 12 ayat 45. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang
yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu maka disuruhnya Allah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Jadi latar belakangnya apa? Prajurit-prajurit Israel ini dalam peperangan kemudian mati di medan perang, tapi ternyata apa? Mereka mendua. Karena apa? Ditemukan jimat di baju sirah mereka. Lalu kemudian sang panglima perang yaitu Yudas Makabe kemudian mempersembahkan kurban untuk menyili dosa-dosa mereka ini. Ya, karena mereka percaya akan kebangkitan badan, iman pada kebangkitan badan, maka juga artinya apa? Walaupun mati, mereka didoakan supaya diampuni dari segala dosa. Lebih jelas lagi, Matius 12 ayat 31, karena itu aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Lalu kemudian ayat 32, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia berkata-kata menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, baik di masa ini maupun di masa yang akan datang, ya. Jadi dosa menghujat atau menentang Roh Kudus ini dosa gereja menafsirkan sebagai dosa kekerasan hati. Sampai saat terakhir orang tidak mau bertobat. Jadi saya ulang, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia berkata-kata menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Coba garis bawahi berikutnya ya. Baik di masa ini, masa sekarang ini selama kita hidup, maupun di masa akan datang. Nah, gereja kemudian menafsirkan apa? Ada dosa-dosa, tadi dosa menghujat Roh Kudus, menentang Roh Kudus, yaitu dosa kekerasan hati, tidak mau bertobat tadi. Tidak bisa diampuni karena tidak mau bertobat pada masa ini, yaitu sekarang masa hidup, ataupun masa yang akan datang, yaitu masa apa? Sesudah kematian. Kalau ada dosa yang tidak bisa diampuni baik masa sekarang dan masa yang akan datang, berarti apa? Ada dosa yang bisa diampuni masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Sampai sini jelas? Jelas ya, dosa menghujat Roh Kudus kan tidak bisa diampuni pada saat sekarang ini maupun masa sesudah kematian akan datang. Tetapi kemudian apa? Gereja melihat ada dosa yang bisa diampuni sekarang, tapi juga di masa mendatang sesudah kematian. Loh, ini Yesus yang ngomong, jelas. Jadi ada dasarnya ya api penyucian itu. Lalu 1 Korintus bab 3 ayat 13 sampai 15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi gambaran tentang api yang menyucikan, api yang memurnikan. Ya, pada saat akhir hidup kita akan diuji dengan api. Ya, kalau itu tahan uji ya kita langsung gol bersatu dengan Allah di surga. Tapi kalau tidak tahan uji harus dibakar terus. Dibakar terus, dimurnikan dengan api penyucian ini. Sampai akhirnya dia keluar, digambarkan keluar seperti keluar dari dalam api. Atau gambaran kalau kita ingat seperti orang melebur emas ya, memurnikan emas. Dari satu bongkahan dibakar sampai akhirnya menjadi emas yang
murni. Ini gambaran, ini dasar-dasar kitab suci tentang purgatorium, api penyucian. Jadi satu hal, sejak zaman dahulu gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan membawakan doa dan terutama kurban ekaristi. Doa yang nomor satu untuk mendoakan arwah adalah ekaristi, ya. Tetapi kemudian juga tentunya segala bentuk doa yang lain, ya, ibadat arwah, atau kemudian kita melakukan rosario, koronka, atau doa-doa yang lain yang kita arahkan, pujian penyembahan, doa-doa yang kemudian kita arahkan untuk keselamatan arwah orang beriman. Untuk mereka, supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan surgawi. Bandingkan KGK 1032. Jadi kebiasaan untuk mendoakan arwah ini ada sejak gereja awali, dihayati gereja sejak semula. Nah, kemudian kita jumpai dalam pengalaman para kudus dan mistikus, ternyata arwah di api penyucian bisa minta didoakan. Saya berikan di sini catatan, ya, karena ternyata ketika saya mempelajari ini ada pro kontra. Tadi, ya, ada yang mengatakan, oh, arwah yang minta perhatian, minta doakan, itu kemudian, ya, termasuk, ya, bukan arwah tapi itu setan. Ya, ada pandangan seperti itu, ya. Tapi kemudian ada yang mengatakan, ya, ini pengalaman gereja, ini pengalaman para kudus loh. Ya, ini pengalaman para kudus. Jadi kemudian ada jiwa-jiwa di api penyucian yang minta didoakan. Lalu kemudian ada juga yang mengatakan, loh, jiwa-jiwa di api penyucian ini nggak bisa apa-apa, tidak bisa buat apa-apa. Dia hanya menanti belas kasihan, menanti doa-doa dari gereja yang sedang berziarah, yaitu kita semua yang masih hidup. Mereka sangat membutuhkan doa, mereka tidak berdaya apa-apa. Jadi ada beberapa pandangan seperti ini. Tetapi memang belum ada ajaran resmi gereja berkaitan soal, ya, ini arwah di api penyucian yang minta didoakan ini, ya. Jadi Anda mau percaya atau tidak, sekali lagi ini bukan wahyu ilahi tapi wahyu pribadi yang dialami para kudus. Silakan, ya. Jadi Anda boleh memilih. Nah, saya berikan contoh-contoh, yaitu Santa Teresa Avila dalam riwayat hidupnya ada seorang hartawan, ya, tapi masalahnya Santa Teresa Avila gila dan Padre Pio. Nah, ini berarti saya sudah masuk pandangan pribadi, ya. Karena apa? Mereka santo-santa yang besar, ya. Bahkan kemudian Santa Teresa Avila juga pujangga gereja. Kalau beliau men-sharingkan ini tentu juga dengan suatu dasar yang kuat, ya. Tapi dalam pengalaman beliau, Santa Teresa Avila ini, ada seorang wartawan yang boleh dikatakan hidupnya tidak karu-karuan, tidak pernah mikir no Tuhan. Tapi hanya ketika satu kali dia tergerak hatinya oleh belas kasihan, iya, ya, Santa Teresa Avila ini mau melayani Tuhan, mendirikan biara pembaharuan Ordo Karmel, ya. Akhirnya dia kemudian, ya, dengan rela dia memberikan derma untuk pembangunan biara tersebut. Dan sampai kemudian rupanya belum selesai biara itu, belum jadi, rupanya hartawan ini meninggal. Dan rupanya kemudian, ya, dia menampakkan diri pada Santa Teresa Avila bahwa dia sangat membutuhkan ekaristi yang dipersembahkan di biara tersebut. Dia akan diselamatkan pada saat ekaristi itu dipersembahkan pertama kali di biara itu. Waduh, mendapat pesan ini, lalu Santa Teresa Avila apa? Mempercepat proses pembangunan kapel yang ada di biara tersebut, karena kan masih jauh dari selesai, ya. Kapelnya dijadikan dulu, lalu cepat-cepat artinya apa? Mempersembahkan misa untuk keselamatan arwah wartawan tersebut. Ini satu contoh, ya, dari satu cerita yang dalam riwayat hidup para kudus, yaitu Santa Teresa Avila. Lalu Padre Pio. Nah, rupanya satu ketika Padre Pio juga
di biaranya kemudian didatangi seorang arwah, seorang bruder. Lalu bruder ini cerita, ya saya dulu tinggal di biara ini, satu ketika di kamar nomor ini dan sebagainya, satu ketika kemudian kebakaran, akhirnya dia meninggal. Nah kemudian artinya apa? Setelah itu dia minta supaya Padre Pio mempersembahkan ekaristi khusus untuk dia. Ya sudah, kemudian artinya apa? Santo Padre Pio mendoakan secara khusus dalam ekaristi, mempersembahkan misa untuk keselamatan arwah bruder ini. Lalu kemudian fenomena lain, misalnya kita kenal ya, mungkin cukup populer, Maria Sima. Ya, jadi Maria Sima kalau Anda tahu seorang mistika, seorang mistikus yang kemudian artinya apa? Sering mendapat penampakan dari jiwa-jiwa di api penyucian. Saya katakan tidak ada tanggapan resmi dari gereja, tetapi dalam hal ini juga gereja juga tidak pernah melarang, ya istilahnya membiarkan sambil memantau. Nah, soal keotentikan ya kita tunggu dalam penilaian gereja dalam hal ini ya. Tetapi kita lihat bagaimana kemudian arwah-arwah di api penyucian ini minta didoakan Maria Sima. Ada satu buku yang pernah saya baca cukup menarik. Ada seorang pemuda ya, yang hidupnya sudah nggak karu-karuan, ya, seorang jauh dari Tuhan, nggak pernah mikirkan Tuhan begitu. Satu ketika ada badai salju di desanya itu, lalu dia kemudian dengar ada orang teriak-teriak minta tolong. Lalu tanpa memikirkan keselamatan dirinya sendiri, walaupun sudah dicegah oleh keluarganya, dia langsung terjun untuk mencari orang itu. Tapi sayangnya kemudian dia memang meninggal karena tertimbun longsoran salju itu ya. Tapi kemudian dia menampakkan diri pada Maria Sima, dia intinya apa? Minta didoakan untuk keselamatan arwahnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya satu poin di sini yang dapat kita tangkap, entah Anda saya katakan ya karena bahkan di kalangan teologi, di kalangan santo, atau kemudian juga di kalangan para imam ada yang pro kontra soal-soal ini ya. Jadi kita silakan memilih. Tetapi benang merah yang dapat kita tarik dari pengajaran ini apa? Pentingnya mendoakan arwah. Jadi penting mendoakan arwah. Ya, dengan cara apa Anda mempersembahkan doa untuk keselamatan arwah? Tetapi seandainya artinya apa? Arwah ini seandainya sudah selamat di surga, doa-doa Anda akan tetap berguna untuk arwah-arwah yang lain. Tapi seandainya arwahnya ini masuk neraka, ya doa-doa Anda tetap bisa, karena ini tubuh Kristus kan gereja ini, tetap bisa dialihkan untuk juga berguna untuk arwah-arwah yang lain. Lalu kemudian apa? Pada prinsipnya, kadang-kadang ada yang bertanya soal kalau misalnya diimpeni, mimpi, ya keluarga yang kemudian seperti mengalami mimpi, minta didoakan dan sebagainya. Simpel saja, nggak usah terlalu diperhatikan. Kita nggak tahu itu benar-benar arwah atau bukan kan? Benar nggak? Tapi prinsipnya apa? Ya sudah, doakan saja. Ya. Jadi ini yang sebenarnya poin yang mau kita bicarakan lebih-lebih pada bulan November, pada peringatan orang beriman, betapa pentingnya kita mendoakan arwah. Karena apa? Kita hidup dalam satu persekutuan para kudus. Aku percaya tiap kali minggu paling tidak kita doakan, termasuk apa? Bagian dari kepercayaan kita, syahadat kita. Aku percaya pada apa? Persekutuan para kudus. Mereka yang jaya di surga, kita yang sedang berziarah di muka bumi ini, ataupun mereka yang menderita di api penyucian, kita semua adalah apa? Hidup dalam apa? Satu persaudaraan dalam Kristus. Karena ini persekutuan atau persaudaraan, ada saling mendukung, ada saling mendoakan. Kalau kita doakan arwah-arwah di api penyucian untuk keselamatan mereka, arwah leluhur sanak keluarga yang meninggal, engkong, emak atau siapapun kita doakan,
Pada saatnya kalau mereka di surga, giliran mereka juga akan mendoakan kita. Karena apa? Suatu persekutuan para kudus. Sebenarnya ini yang poin mau kita dalami bersama pada kesempatan malam ini. Kita bersyukur dalam gereja Katolik, kita tidak sendirian. Kita tidak berjuang sendirian. Tapi kita hidup dalam persekutuan para kudus. Surat Ibrani katakan saksi-saksi iman yang mengelilingi kita. Yaitu apa? Para kudus yang jaya di surga. Yang mendukung kita, yang mendoakan kita. Lalu kita juga dipanggil untuk mendoakan saudara-saudari kita yang menderita di api penyucian. Saling mendoakan, saling mendukung. Dan kita hidup dalam persaudaraan Kristiani, di mana oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu kerinduan kita semua, pada akhirnya kita akan diselamatkan dan menerima kebahagiaan surgawi.